Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan masih tentang ghibah, tapi tentang mendengarkan ghibah. Kalau kemarin kita pelakunya, sekarang dengerin ghibah. Wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu. Apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya. Itu ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang maha penyayang. Kalau ada perkataan yang gak manfaat, dia menghindar. Ngomongin orang, a'radu, menghindar, atau langsung ditegur. Kalau gak bisa negur, dia pergi. Hindar pergi. Ya. Jadi kalau ada kita ngajak orang kemudian dia pergi, itu kita harus introspeksi. Ini jangan-jangan kita ngomongin orang. Pak Haji Mehmet nggak setuju, makanya pergi kan? A'radu. Bahasa Arab apa nih? TKW. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Nah, ciri orang-orang bertakwa adalah menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Kalau tadi ciri-cirinya hamba-hamba Allah yang pengasih, ini juga termasuk ciri-cirinya orang bertakwa, berpaling dari hal-hal yang tidak ada gunanya. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu diminta pertanggungjawabannya. Dengerin doang, nggak melakukan, tetap saja diminta pertanggungjawabannya. Liatin orang, mata kita itu juga ditanya. Oh, yang berat lagi hati. Hati kita ini dongkol sama orang itu dicatat sama Allah. Ya Allah, benci kita sama orang dalam hati itu dicatat sama Allah, dan akan diminta pertanggungjawabannya. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumidh dhalimin. Nih, sampai Allah ngasih cara. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka berpaling ke pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim setelah diingatkan. Jadi memang ini Allah ngasih tahapan. Kalau ada orang senangnya ngomongin orang, melanggar perintah Allah kan, nggak boleh ghibah, ya nggak? Maka kita berpaling. Kemudian
sengaja berpaling udah sampai orang itu mengalihkan pembicaraan ke yang lainnya. Kalau nggak bisa, karena setan selalu goda, maka ya udah kurangin bergaul. Tinggalkan ya. Iya, kurangin bergaul sama orang itu. Itu simpel begitu. Jadi kalau kita ngobrol sama orang, ternyata orang itu senengnya ngomongin dosa, gibah atau apa, kita tinggalin sampai dia merubah pembicaraannya. Kalau nggak bisa dan kita juga tidak enak, ya kan? Iya, ya sudah nggak usah bergaul lagi sama dia. Begitu, nggak usah bergaul lagi. Artinya hindarin dia. Sebab kalau udah ngomong sama dia, itu aja dia omongin, ya kan? Maka kata Al-Quran, wa imma yungziyannaka syaitan, dan bila syaitan sering melupakan engkau untuk tidak duduk sama orang-orang itu, ya sudah, mendingan kita menghindar. Ya, itu ya. Gitu. Nah, ini kita baca hadis satu aja. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man radda 'irdi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Siapa yang membela kehormatan saudaranya. Ini ada orang ngomongin teman saya, kemudian saya membela, enggak gitu, kagak gitu kejadiannya, gitu kan? Ini berarti saya sama saja menyelamatkan wajah saya dari neraka, menyelamatkan saya dari neraka karena saya membela saudaranya, saudara gitu. Ngomong ini enggak usah diomongin lah, gitu, hanya sekedar gitunya. Seandainya betul apa yang terjadi, kita hanya udah nggak usah diomongin, ya kan? Itu sama aja membela teman kan, meskipun benar teman melakukan itu, tapi kita bilang udahlah nggak usah diomongin. Itu berarti apa? Man radda, siapa membela kehormatan. Kalau namanya diomongin kan kehormatannya jatuh kan? Bisa jadi perdebatan juga Pak. Iya, Bisa jadi perdebatan kepanjang juga Pak Ustadz. berpanjang. Udah. Kalau misalkan kita ngomongin baik sama orang itu, misalkan ya, kita masih itu Indo begini gimana? Oh, kalau baik. Jadi kan kemarin gibah itu apa kontennya? Gibah itu ngomongin orang yang tidak disukainya. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu nyebut-nyebut saudaramu yang tidak disukai. Kalau saya di belakang Pak Fikri saya ngomong, Pak Fikri itu tetap aja meskipun sudah tua ke masjid. Kira-kira kalau Pak Fikri dengar itu marah nggak? Enggak. Kalau nggak marah berarti ya. Baik, boleh. Gitu. Ukurannya itu. Gitu. Pak Marianto nih meskipun umurnya 73, tetap saja dia naik ke masjid naik motor besar. Artinya masih kuat. Kira-kira Pak Marianto kalau saya bilang gitu suka nggak? Kalau suka berarti enggak. Tapi kalau misalnya Pak Marianto ini
tua-tua itu apa nggak tahu diri, motornya itu gede, padahal sama substansinya, tapi kita tambahin nggak tahu diri, udah tua pakai motor besar, sama substansinya tapi beda. Gitu suka nggak yang ngomong gitu? Suka. Oh suka juga. Oh saya ngomong nggak tahu diri suka juga. Nggak tahu diri. Enggak. Nah itu maksudnya. Jadi Suka. ungkapannya sama, tapi saya sisipin tadi. Nggak tahu diri, udah tua, naik motor gede. Nggak tahu dirinya. Itu artinya sama yang diomongkan tadi. Saya pertama ngomong tadi Pak Marianto, meskipun tua ke masjid pakai motor besar, seneng kan? Tapi begitu Pak Marianto itu udah nggak tahu diri, udah tua ke masjid pakai motor gede, nggak suka kan? Nah itu yang ketika nggak suka itu jadi ghibah. Ukurannya itu Pak. Ya. Maaf Pak Ustadz, bukannya sama-sama gibah, yang satu fitnah, kadang-kadang seperti Pak Ustadz bilang, yang satu. Oh fitnah itu gini. Kemudian Rasulullah ditanya, loh yang saya omongkan tuh benar ya Rasulullah? Justru itu, kalau benar yang terjadi itu ghibah. Kalau kamu Yang ngomong tidak ada pada dirinya, justru kamu memfitnah dia. Lebih dosa lagi, lebih gede dosanya daripada ghibah. Ya kan? Dosa memfitnah itu lebih besar daripada ghibah. Itu namanya apa? Menjatuhkan nama seseorang dengan fitnah. Itu dosanya lebih besar daripada ghibah, ya kan? Namanya mengada-ngada. Itu. Oh ini cuma ditambahin ucapannya aja Pak Ustadz. Itu kalau ini tadi ucapannya, ini yang saya omongkan benar semua. Cuma saya nyisipin nggak tahu diri. Padahal ungkapan nggak tahu diri itu ukuran saya. Menurut teman saya itu, saya masih kuat nggak? Saya tahu diri, saya tahu diri. Aja ya. Gitu ya. Nah, kalau ada orang ngomongin orang, kita berusaha untuk menegurnya. Udah, nggak usah diterusin. Ya, gitu aja sudah. Jangan takut ketinggalan gosip ya Pak Ustadz. Iya. Dah cukup nggak usah diperpanjang lah. Gitu. Oh, udah cukup itu aja. Jadi selesai nih. Selesai, makanya kita selesaikan juga. Pak Fikri masih sudah tua, tidak muda lagi gitu. Senang itu. Senang dipuji gitu. Oh itu iya senang kan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ya. Alhamdulillah, semoga kita terus saling menasehati kita. Ya. Amin. Karena ini omongan yang mengasihkan itu. Ya udah. Iya betul. Dihentikan aja. Dan kalau dihentikan nggak usah tersinggung. Sudah. Gitu aja sudah. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.